Yang dalam hati Bapak Kepala Sekolah saya SMP Tafsir Quran Raden Jaya Amin. Kedua Bapak Ibu Guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin melakukan pembahasan kepada Bapak Ibu Guru mengenai lokakarya perencanaan berbasis data. Bagian 1, sekolah yang kita cita-citakan. Terdapat 4 ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan yang selaras dengan rapor pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, pendidikan reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. 3, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. 4, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Berikutnya, siklus kualitas layanan satuan pendidikan yang berkelanjutan merupakan kunci mewujudkan sekolah yang bisa cita-citakan. Ini adalah identifikasi kumpulkan dan maknai data kondisi layanan sekolah. Kemudian benahi implementasi ini adalah implementasi dan evaluasi hasil secara berkala. Benahi perencanaan dan upaya peningkatan layanan, dan refleksinya adalah tetapkan prioritas peningkatan layanan yang paling menjadi kebutuhan. Diagram ini menjabarkan 8 aksi. Diagram ini menjabarkan 8 aksi yang merupakan pendetilan dari IRB, siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Yang pertama, mengikuti asesmen nasional sebagai upaya mendapatkan data kondisi layanan. Kemudian kedua, KS memimpin diskusi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi kondisi layanannya menggunakan rapor pendidikan dan sumber data lain. Yang ketiga, KS kepala sekolah memimpin refleksi penentuan fokus peningkatan layanan untuk setahun ke depan. Yang keempat, bersama warga sekolah, kepala sekolah memimpin penyusunan perencanaan pembelajaran di tingkat satuan dengan menggunakan kurikulum merdeka. Hasilnya dituangkan ke dalam kalender akademik untuk didukung bersama. Lanjut nomor 5, memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi agar PTK mampu melaksanakan perbaikan layanan. Berikut nomor 6, merekap program, kegiatan serta anggaran di dalam rencana kegiatan tahunan dalam rancangan RKAS. Berikutnya yang ke-7, implementasi rencana pada tahun ajaran baru, memanfaatkan komunitas belajar, meningkatkan kompetensi PTK utamanya untuk
fasilitasi pembelajaran berpusat pada murid dengan kurikulum merdeka. 8. Revisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi berjalan. Kemudian bagaimana kebijakan kurikulum merdeka itu memudahkan sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui perencanaan pembelajaran di tingkat satuan. Struktur kurikulumnya lebih fleksibel. Jadi fase capaian pembelajaran tidak harus dicapai per tahun. Konten atau materi wajib berkurang. Jumlah jam dalam mata pelajaran tidak diatur per minggu, melainkan berikutnya adalah platform apa yang dapat membantu sekolah dalam menerapkan siklus peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pertama adalah rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini adalah menyajikan data kondisi layanan sekolah dari hasil asesmen nasional, survei lingkungan belajar, sumber data lainnya, data yang tersaji, informasi berharga untuk merencanakan peningkatan yang perlu dilakukan. Arkas, sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP. SIPLA, sistem digital dari Kemendikbudristek yang membantu satuan pendidikan SEPDIK berbelanja kebutuhannya dari penyedia barang dan jasa yang tergabung dalam mitra pengelola pasar dari SIPLA. Kemudian sistem informasi pembukuan Indonesia ini SIBI menyediakan buku-buku bacaan teks maupun non-teks, non-buku pelajaran yang dapat digunakan guru maupun masyarakat. Buku-buku direkomendasi yang dalam daftar katalog dapat diperoleh melalui SIPLA maupun di toko buku untuk masyarakat. Jadi buku-buku ini adalah non-buku mata pelajaran yang digunakan oleh warga sekolah kita. Ini bila mana membutuhkan buku-buku yang baru, bisa buku-buku yang direkomendasi yang dalam daftar katalog itu diperoleh oleh SIPLA. Platform Merdeka Mengajar tidak hanya sumber belajar yang dapat digunakan oleh sekolah, PMM juga menyediakan panduan bagi sekolah untuk menyelenggarakan komunitas belajar serta mengidentifikasi komunitas belajar yang ada di wilayahnya. Kemudian bagaimana cara peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan memanfaatkan rapor pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang digitalisasi. Yang pertama, memahami isi rapor pendidikan sebagai sumber data bagi sekolah untuk memaknai kondisi layanan pendidikan. Kedua, cara memahami sekolah dalam melakukan tahap identifikasi. Kemudian, informasi capaian untuk indikator prioritas.
bagaimana situasi yang dihadapi satuan pendidikan saya saat ini. Yang kedua, informasi capaian untuk indikator prioritas. Ini label nilai capaian, nilai delta informasi apa di capaian saya. Bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan? Baik, kita lanjut. Setelah mempelajari data yang digunakan oleh sekolah melalui rapor pendidikan, mari pelajari sumber data lain yang dapat digunakan, yakni 1. Rapor pendidikan, data yang diperoleh setelah sekolah berpartisipasi dalam asesmen nasional. Data pendukung adalah data yang dikumpulkan melalui yang oleh sekolah untuk mendapatkan gambaran untuk kondisi dan kebutuhan sekolah. Kemudian data pendukung adalah berbagai data lain yang dikumpulkan mandiri oleh sekolah. Beberapa contoh data yang relevan sebagai berikut, yaitu ada 5. Pertama, data refleksi pendidik terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Berikutnya 2, data kinerja pendidik yang dikumpulkan melalui supervisi kepala sekolah. Berikut 3, umpan balik dari murid, orang tua, serta lulusan. Kemudian yang 4, bagi SMK, data umpan balik dari mitra dunia kerja seperti data rekrutmen, data kepuasan dunia kerja terhadap murid untuk lulusan SMK. Berikutnya yang terakhir 5, data lain yang dirasa diperlukan oleh sekolah. Kemudian berikutnya nomor 3, mengenal cara sekolah untuk merefleksikan aspek yang tepat sebagai fokus perbaikan layanan. Kemudian dalam menetapkan prioritas pembenahan, kepala satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang relevan dapat berdiskusi dengan menggunakan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Pertama, 1, mana indikator yang dimiliki dampak paling besar kepada peserta didik? Yang kedua, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, berapa banyak indikator yang bisa menjadi fokus sasaran perubahan? Sekolah dapat memilih indikator yang dianggap paling berdampak. Yang ketiga, mana indikator yang belum baik dan membutuhkan perubahan segera. 4, mana indikator yang paling sesuai dengan visi misi satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, mungkin apa yang perlu kita informasikan hari ini mungkin sudah cukup jelas. Mungkin ada pertanyaan, enggak. Tapi kalau tidak ada, ya, mungkin kami akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.